Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan saya sendiri Fitriani sebagai pemateri pertama. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang monopoli. Nah, apa sih monopoli itu? Nah, monopoli yaitu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu kelompok usaha atau satu pelaku usaha. Nah, dalam hal ini kegiatan monopoli itu dilarang menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, maksud dari pasal tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataupun persaingan usaha. Nah, dalam monopoli juga terdapat dua hambatan, yaitu hambatan teknis dan hambatan legalitas. Kemudian karakteristik monopoli. Nah, di dalam karakteristik monopoli itu terdapat 4, yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, kemudian tidak memiliki barang substitusi yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk dalam pasar. Kemudian yang terakhir itu dapat menguasai penentuan harga. Nah, pada intinya monopoli itu penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh satu pelaku usaha ataupun satu kelompok usaha. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya Farha Bayu Nugraha dari kelompok 3 yang menjadi pemateri kedua akan menjelaskan tentang monopsoni. Monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Sementara itu, pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya. Kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, dan apabila pembeli tunggal yang dimaksud juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk yang barang atau jasa tertentu. Jadi, jika dalam hal monopoli seorang atau satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk menjual suatu produk, maka dalam monopsoni sebaliknya seorang atau suatu kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk. Monopsoni juga dapat tumbuh secara alamiah karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang terpencil dan terasing atau bisa juga terpencar. Seperti halnya monopoli, maka kegiatan monopsoni dilarang dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari bunyi ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pelaku usaha akan dikatakan sebagai kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Lalu yang kedua, telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau pangsa pasar ya, satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, paling penting kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Meskipun kasus monopsoni sangat jarang terjadi, akan tetapi dalam satu waktu atau suatu daerah tertentu hal ini bisa terjadi. Contoh klasik pada literatur ekonomi yaitu kasus penguasaan pasar tenaga kerja oleh pihak produsen pada daerah pertambangan di mana angkatan kerja tidak punya banyak pilihan untuk bekerja. Misalkan pada suatu daerah yang kaya minyak,
tertentu hanya terdapat sebuah perusahaan atau industri pertambangan dan perusahaan tersebut sangat besar, maka meskipun pemerintah daerah setempat menyediakan alternatif tempat bekerja yang lain pada retail dan jasa, akan tetapi hampir bisa dipastikan industri yang sendiri tadi akan sangat bisa menguasai pasar tenaga kerja di kota tersebut, dan industri tersebut bisa dipastikan akan menyedot tenaga kerja, yang konsekuensinya yaitu pengaturan harga dari tenaga kerja tersebut. Pada kondisi inilah kemudian kita menyaksikan ada salah satu pihak yang dirugikan, karenanya hukum harus mengatur dengan tegas yang menyebabkan turunnya kesejahteraan secara agregat. Kasus penguasaan tenaga kerja juga dapat terjadi jika ada serikat pekerja yang mereka sangat solid, sehingga mereka memiliki nilai tawar yang sangat tinggi. Solid di sini terukur dengan kemampuan organisasi serikat tenaga kerja yang dapat meliputi dan mewakili sebagian besar atau seluruh tenaga kerja dalam sebuah industri. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan bisa merugikan perusahaan dengan yang pertama menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja, dengan ancaman mogok yang sangat merugikan perusahaan dan lain sebagainya. Mereka menjadi punya kekuatan untuk merubah. Lalu yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Ketika buruh bisa melakukan pembatasan tenaga kerja, pembatasan penawaran juga akan berimplikasi pada tuntutan penagihan upah. Ya, mungkin hanya itu tentang monopsoni. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang penguasaan pasar. Selanjutnya yaitu tentang penguasaan pasar. Nah, penguasaan pasar ini merupakan suatu keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan yang cukup besar ini memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Nah, kemudian peraturan yang mengenai penguasaan pasar ini terdapat pada dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak boleh atau dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan untuk baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, berupa yang pertama itu menolak dan menghalangi pelaku usaha untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu menghalangi konsumen atau pelaku usaha. Yang ketiga, membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa. Yang keempat ini melakukan praktek diskriminasi harga terhadap suatu barang tertentu, terhadap suatu pelaku usaha tertentu. Ya, saya akan menjelaskan tentang penguasaan pasar yang tadi. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku penjualan barang atau jasa, diantaranya jual rugi dengan maksud untuk mematikan pesaingnya, dan praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang. Berbagai wujud penguasaan pasar seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai market power. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%. Penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dirumuskan secara rule of reason, sehingga
Penguasaan pasar itu sendiri menurut pasal ini tidak secara mutlak dilarang. Penguasaan pasar dilarang apabila dari penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima. Perlu disimak bahwa penguasaan pasarnya sendiri belum tentu bertentangan dengan undang-undang tadi yang kemungkinan bertentangan dengan undang-undang tersebut, yaitu jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perusahaan yang menguasai pasar yang pada akhirnya anti terhadap persaingan usaha yang sehat. Ya, mungkin segitu saja penjelasan tentang kegiatan yang dilarang penghambat persaingan usaha dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.